Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Jamaah dirahmati Allah, pada sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan faedah yang terakhir dari sesi yang pertama, di mana faedah yang terakhir sudah kita sampaikan bahwa kehadiran Nabi SAW dengan mengasingkan diri berkholwat di Gua Hira ini tidak sedang menunggu, menanti maupun mencari wahyu, tidak. Karena kedatangan wahyu itu bukan sesuatu yang bisa dicari oleh manusia, apalagi untuk Nabi SAW. Maka ketika membahas seperti ini, banyak di kalangan para ulama dan para sejarawan mengaitkan dengan beberapa pendapat dan statementnya orang-orang ahlul kalam. Salah satunya adalah Ibnu Sina, salah satunya adalah Ibnu Sabin al-Maghribi, salah satunya adalah Sahrawardi. Mereka ini adalah orang-orang yang percaya bahwa kenabian itu muktasabah, artinya bisa dicari. Artinya untuk bisa sampai pada level atau derajat Nabi, itu semua orang punya kesempatan yang sama. Makanya di dalam salah satu kitab kita lebih membahas tentang pemikirannya Ibnu Sina dan bagaimana pendapat para ulama yang lain mengenalnya. Ya, kemudian bantahan terhadap pemahaman terhadap an-nubuwah muktasabah ini lebih khusus. Nah, di dalam kitab yang dikarang oleh beliau, selain Qanunut Tibb, undang-undang dalam dunia kedokteran atau medis, ada sebuah kitab yang dikarang oleh Ibnu Sina, yaitu Ar-Risalah Al-Arsyiyah. Di dalam kitab ini, Ar-Risalah Al-Arsyiyah, para ulama sudah memberikan kritikan pedas kepada pengarangnya, itu Ibnu Sina. Di mana salah satu di antara yang dikritisi itu adalah tentang kenabian. Di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya proses Nabi SAW itu mendapatkan wahyu itu prosesnya tidak seperti yang nanti kita gambarkan, insya Allah. Tidak seperti yang diceritakan oleh Aisyah di dalam Sahih Bukhari, jauh berbeda. Di mana beliau bercerita bahwa Nabi SAW itu sebenarnya sedang menanti kedatangan malaikat Jibril, sedang menanti wahyu. Maka Nabi SAW mencari tempat yang pas, yaitu Gua Hira. Dan di Gua Hira inilah kemudian, ini saya sampaikan secara makna saja. Di dalam kitab Risalah Arsyiyah nanti bisa merujuk kepada kitab tersebut, ya, karangan Ibnu Sina. Lah, ketika di malam hari Nabi SAW itu mendengar suara-suara gaib. Itu yang tertulis dalam kitab ini. Yang didengar itu adalah suara-suara gaib. Dari suara-suara gaib inilah kemudian dirangkai sendiri oleh Nabi SAW, yang kemudian disampaikan kepada umatnya. Kira-kira kalau seandainya kita membaca, mendengar statement seperti ini, apa yang tergambar dalam benak kita? Banyak sekali kata-kata kufur. Yang pertama, suara-suara gaib. Ya, padahal ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan sekedar suara, tapi itu adalah kalamullah. Hanya saja disampaikan lewat perantara malaikat Jibril. Yang kedua, Nabi SAW dicap, diklaim merangkai sendiri dari suara-suara
itu kemudian dirangkai sendiri. Ini adalah sebuah kedustaan. Bagaimana tidak? Ini adalah kalamullah. Dan kita tahu bahwasanya Al-Quranul Karim lafduhu wa maknahu minallah. Nabi SAW itu nggak punya ya sedikit pun jasa terhadap lafaz maupun makna Al-Quran. Tidak. Nabi SAW in alaika illal balagh, diingatkan oleh Allah. Tujuanmu itu hanyalah menyampaikan, ini adalah wahyu murni dari Allah. Lafadznya, maknanya dari Allah. Tapi Ibnu Sina di dalam Risalah Arsyiyah mengatakan apa? Nabi SAW merangkai sendiri, waliyadzubillah. Ya. Apalagi kemudian di akhir beliau membuat sebuah kesimpulan bahwa ini adalah bukti kenabian itu bisa dicari oleh siapapun. Semua orang itu punya peluang dan kesempatan yang sama. Apa namanya kalau bukan kekufuran kata-kata seperti ini? Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, statement Ibnu Sina inilah yang kemudian dibantah oleh para ulama. Ya, salah satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin, dibantah pula di dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Ya, bahkan temannya Ibnu Sina, Ibnu Sab'in Al-Maghribi, ya, mengenai kenubuhan itu sesuatu yang bisa dicari oleh siapapun, itu juga dibantah juga oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Jadi memang pendapat seperti ini sangat jauh menyimpang dari apa yang selama ini kita yakini. Baik pemahaman terhadap Al-Quranul Karim, kisah secara global maupun secara terperinci yang nanti kita akan sampaikan di sesi yang kedua. Proses turunnya wahyu pertama kali kepada Nabi SAW jauh dengan apa yang diceritakan sendiri, dibuat sendiri oleh Ibnu Sina dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Arsyiyah. Maka disinilah kemudian kita ingin membuka, ya, bagaimana reaksi, respon, pengakuan dari para ulama mengenai status ini Ibnu Sina. Kita harus benar-benar objektif dalam membuka data. Kita harus benar-benar proporsional di dalam menyampaikan sebuah kebenaran. Pun demikian dalam ini, banyak para ulama yang mengkritisi mengenai status Ibnu Sina. Salah satunya adalah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighatsatu Al-Laghfan mengatakan bahwasanya sejatinya Ibnu Sina ini adalah Rafidhi batini. Ya, punya indikasi Rafidah, dan yang kedua adalah batini. Batini itu batiniyah. Batiniyah dulu itu adalah orang-orang yang hanya memahami Al-Qur'an semata. Ada yang mengatakan ingkarus sunnah. Kalau seandainya kita katakan ingkar sunnah dan itu adalah bagian dari pemahaman batin yang wajar. Makanya di dalam mendeskripsikan turunnya wahyu itu kan dengan bahasanya sendiri. Kalau seandainya memang demikian, kata Ibnu Qayyim, wajar dia. Bagaimana mungkin kemudian dibuat cerita sendiri, ada suara-suara gaib, kemudian dirangkai sendiri, kemudian jadi ayat-ayat, kemudian disampaikan kepada umatnya. Allah, ini adalah kekufuran. Ini menurut Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Pun demikian dengan Ibnu Hajar. Ya. Maaf, Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Imam Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal juga mengatakan, orang ini adalah sesat dan menyimpang. Itu para ulama yang mengatakan demikian. Bahkan dinukilkan dari ucapan Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika disebut nama ini la radhiyallah. Ketika disebut nama ini, Ibnu Hajar mengatakan la radhiyallah. Artinya apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi orang tersebut. Karena dianggap penyimpangannya sudah fatal. Bahasa para ulama, ini tidak bisa ditolerir lagi. Ibnu Qayyim, Imam Az-Zahabi, Ibnu Hajar Asqalani mengatakan demikian pula. Pun sebelumnya tadi siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga membantah kitabnya secara lebih khusus dan lebih rinci. Dan sejatinya Ibnu Sina ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga punya pemikiran yang lain. Makanya yang paling populer dari pemahaman Ibnu Sina, itu ada 3. 1, mengakui bahwasanya kenabian itu bisa dicari dan sudah dibantah tadi ya. Dibantah oleh Ibnu Taimiyah, dibantah oleh Imam Ibnu Qayyim, Imam Az-Zahabi, Ibnu Hajar Asqalani. Kemudian yang kedua, beliau meyakini bahwasanya
Alam semesta ini datang dengan sendirinya. Bahkan di antara para ahli filsafat mengatakan Allah Subhanahu wa taala datang bersamaan dengan adanya alam semesta. Ini juga bagian dari kekufuran ya nih jemaah. Dan ini biasanya muncul dari orang-orang ahli filsafat. Makanya Imam Al-Ghazali khusus untuk masalah ini membantah dalam kitabnya Tahafut Al-Falasifah. Membantah habis-habisan. Orang-orang ahli filsafat salah satu yang diyakini oleh Ibnu Sina bahwasanya alam semesta ini datang dengan sendirinya tanpa ada usaha kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya ini kalau bukan kekufuran? Dan pemahaman yang ketiga, ya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hanya tahu yang nampak. Adz-dzahir saja. Sedangkan yang tersembunyi itu hanya makhluk yang tahu. Allah Subhanahu wa taala enggak tahu apa yang tersembunyi di dalam hati seseorang, yang terlintas di dalam benaknya. Ini juga termasuk bentuk kekufuran. Banyak ayat yang menunjukkan akan hal itu. Ya'lamu sirra, ya, pun demikian, yang zahir, yang tersembunyi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Tapi pemahaman yang ketiga, salah satunya diyakini juga oleh Ibnu Sina, ini sangat fatal banget. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala hanya tahu yang nampak, yang tersembunyi itu Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Apa yang terjadi dalam perut bumi, apa yang terlintas di dalam hati seseorang, apa yang terjadi di pucuk sana ya, puncak misalnya langit yang tertinggi atau dimanapun yang sekiranya itu tidak banyak orang yang tahu, makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengetahuinya. Itu menurut orang-orang seperti ini, termasuk Ibnu Sina, Allah tidak memiliki pengetahuan dan ilmunya. Makanya untuk pemahaman yang ketiga ini dihabisi. Untuk pemahaman yang ketiga ini kemudian dibantah oleh Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mendapati yang seperti ini, Allah, bukan berarti kemudian Pak Ustadznya ini mungkin iri, dengki. Ya, dia nggak punya jasa apa-apa. Sedangkan jasanya dia sudah banyak loh. Ya, buku dan karangan yang kononutip ini sudah dijadikan sebagai prototipe rancangan awal, pondasi awal dalam dunia kedokteran. Wallahi, dalam hati kita nggak ada rasa dengki dan iri kalau seandainya sudah berhadapan dengan kebenaran. Sebagaimana Ibnu Taimiyah ketika membantah, pun demikian dengan Imam Az-Zahabi, Ibnul Qayyim, pun demikian dengan Ibnu Jauzi, Imam Al-Ghazali, pun demikian dengan Imam Ibnu Hajar. Semuanya nggak ada rasa dengki ketika ingin mengungkapkan jati diri dan identitas Ibnu Sina. Nggak ada yang mengatakan demikian dan nggak terlintas dalam hati mereka. Ini namanya objektif ya nih jamaah. Ya, ini namanya proporsional kita dalam membuka identitas yakni seseorang. Supaya kita tahu, apalagi pemahamannya ini fatal berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan manhaj. Maka ini nggak bisa kemudian kita tutup-tutupi. Satu contoh, mudah-mudahan kita bisa memahami dan kemudian kita terapkan pada kasusnya Ibnu Sina. Ya, kalau dibilang bahwasanya jasanya Ibnu Sina banyak dan manfaatnya sudah dirasakan oleh banyak yakni manusia, seharusnya kita pun sebenarnya sejatinya harus banyak berterima kasih kepada siapa? Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu mulai kecil sudah merawat, ngeramut Nabi SAW. Semenjak usia 8 tahun. Bahkan Nabi SAW adalah orang yang paling dicintai oleh Abu Thalib. Tidur juga istilahnya dikeloni oleh Abu Thalib. Ke Syam juga diajak. Sampai kemudian nikah pun Abu Thalib ini menjadi orang yang paling dinanti kehadirannya oleh Rasulullah SAW. Sampai kemudian meminta kepada Abu Thalib karena merasa kasihan anaknya banyak, Ali bin Abi Thalib yang akhirnya dikirim dan disetujui oleh Abu Thalib untuk tinggal dalam rumah tangga Nabi SAW pasca menikah dengan Khadijah. Sampai sebelum wafat pun Nabi SAW tetap menjenguk Abu Thalib. Baik, kasusnya juga sama. Dengan banyaknya pengorbanan, perjuangan, jasa beliau Abu Thalib. Apakah kemudian kita nggak boleh mengungkap bahwasanya Abu Thalib kalau mati kafir akan masuk neraka, nggak usah disampaikan, ya, karena dia jasanya juga banyak yani banget. Nggak etis kemudian kita mengungkap sisi keburukannya. Ini nggak adil ya nih jemaah. Kita sampaikan bahwasanya
jasa baiknya selama di dunia Abu Thalib ini memang jauh dari apa yang tergambarkan oleh kita. Bahkan seandainya kita menjadi saksi sejarah hidup di zamannya Nabi SAW, mungkin barangkali nggak mampu untuk bisa menjadi tamengnya Nabi SAW. Tapi Abu Thalib subhanallah berusaha terus membela Nabi SAW. Tapi ketika dia mati kafir, bahkan Al-Abbas itu menemui Nabi SAW. Paling tidaklah bagaimana nasib pamanmu ini Abu Thalib yang banyak yahutuka, yang banyak membantumu. Nabi SAW mengatakan, ya gimana lagi? Dia mati kafir, ya mau gak mau harus masuk neraka. Tapi di antara bentuk syafaat yang Allah SWT berikan kepada Nabi SAW khusus untuk Abu Thalib hanya diringankan, dan gak akan mungkin orang kafir itu keluar dari neraka. Maka tanggung jawab kita dan kewajiban kita menyampaikan, ya jasanya besar, jasanya banyak untuk Nabi SAW, tapi dia mati kafir masuk neraka, sudah. Pun demikian dengan kondisi ini ya jamaah. Anggap saja Ibnu Sina punya jasa yang besar, tapi ini fatal banget pemahamannya, harus kita sampaikan. Kita harus adil di dalam menyampaikan hal ini, apalagi pemahaman seperti ini itu juga banyak diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Apalagi kita dipercaya bahwa alam semesta datang dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala hanya tahu yang nampak, yang tidak nampak Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Bahkan kenabian itu bisa dicari. Maksudnya bisa dicari itu udah cari saja. Barangkali di Pendomerisi ini ada gua, ya sudah datang ke situ malam-malam, nggak usah pakai lampu. Barangkali nanti ada suara-suara seperti itu yang diinginkan oleh orang-orang mereka. Bahwa kenabian itu adalah sebuah simbol, bukan sebuah jabatan untuk manusia-manusia pilihan, tidak. Orang-orang filsafat menganggap bahwasanya kenabian itu adalah muktasabah, sebuah simbol. Semua orang itu bisa sampai derajat ke sana. Caranya, ya sudah contoh seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini adalah kekufuran yang nyata ya nih jamaah. Maka ketika itu ada kekufuran, menistakan syariat kita, maka kewajiban kita harus menjelaskan dan meluruskan akan hal itu semua. Allahu ta'ala alam ya nisab. Ini sebagai penutup untuk sesi pertama yang tadi belum sempat kita tuntaskan. Adapun di sesi yang kedua ini kita akan membahas permulaan wahyu. Permulaan wahyu ini pembahasan yang cukup panjang ya nih jamaah. Mungkin ada sekitar lebih dari 13 atau 15 ya nih faedah. Jadi kita nanti bagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama ya kita sampaikan pada bulan ini dan ba'da asar ini insyaallah. Adapun selebihnya sisanya nanti kita akan sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Karena pembahasan ini memang selaras dengan kisah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali. Ya, di mana permulaan yakni wahyu ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala menjadi lembaran baru bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbulan-bulan lamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyendiri di Waqira, ya, dan tepat di malam itulah kemudian malaikat Jibril datang dengan membawa pesan dari Allah. 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq. Ya, kisah lengkapnya ada di dalam Sahih Bukhari. Nanti bisa merujuk kepada Sahih Bukhari. Ya, di hadis yang pertama, bab yang pertama kitab Bad'il Wahyi. Nah, disinilah ya kita akan jumpai kisah lengkapnya. Hadis ini saya akan menyampaikan secara makna saja. Ya, tidak kita bacakan per lafadznya karena hadisnya cukup panjang. Jadi saya akan sampaikan secara umum kisah dan kronologinya, baru nanti kita masuk ke beberapa faedah dan pelajaran penting yang bisa kita petik yakni dari kisah ini. Permulaan wahyu seringkali dikaitkan dengan hadis yang pertama di dalam Sahih Bukhari, di mana perawinya di sini adalah Aisyah. Nah, ini sudah mulai ini. Aisyah nanti juga dibabat habis oleh orang-orang orientalis. Kenapa demikian? Ini kasusnya sama dengan Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu ketika menjadi perawi peristiwa di bedahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan Aisyah di sini? Orang-orang orientalis menganggap bahwasanya Aisyah ini enggak layak. Kisah ini mustahil. Karena Aisyah kenapa? Bukan saksi sejarah dalam hal ini. Bahkan ada yang memastikan Aisyah belum lahir. Nabi SAW di usia 40 tahun ada yang mengatakan demikian.
Aisyah itu belum ada apa-apa. Seharusnya yang bercerita siapa? Khadijah. Tapi kenapa di dalam Sahih Bukhari ini ternyata yang bercerita siapa? Malah Aisyah. Lah, ini yang kena, Aisyah juga kena. Nanti pada pertemuan selanjutnya ya, kita akan bahas sesi yang kedua dari permohonan wahyu plus tentang terputusnya wahyu. Ini Imam Bukhari juga kena imbasnya. Dihabisi oleh orang-orang orientalis, termasuk diantaranya adalah orang-orang misioneris ini juga. Ya, lah Aisyah ini dipermasalahkan. Nanti kita akan sampaikan bantahannya. Intisarinya bersumber dari Aisyah radhiyallahu taala anhu. Aisyah radhiyallahu taala anhu mengatakan bercerita awalnya, ya mulai kronologi awal sampai kemudian turunnya wahyu. Awwalu ma budi'a bir Rasul sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah, kata Aisyah. Ya. Jadi peristiwa pertama kali yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya wahyu di Gua Hira, 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, itu adalah muqaddimah. Selama berbulan-bulan lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merasakan ru'ya as-salihah, mimpi yang jelas. Ada yang menafsirkan mimpi yang jelas itu mimpi apa yang dilihat dalam mimpi sesuai dengan kenyataan ketika dia terbangun. Tentu hal ini berbeda dengan kebanyakan mimpi kita kan. Kadang-kadang dalam mimpi kita itu dikejar oleh singa. Kita bangun gak ada singa sama sekali. Kalau ini benar-benar nyata banget. Maka kemudian Aisyah melanjutkan. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subah. Saking jelasnya, saking terangnya, sesuai dengan kenyataan. Tidaklah Nabi SAW ya di dalam mimpinya itu selama berbulan-bulan kecuali persis seperti cahaya terang waktu subuh. Artinya sesuai dengan kenyataan, gak bertolak belakang. Apa yang dilihat dalam mimpi sama dengan yang dilihat dalam dunia nyata. Itu sebagian ulama tafsir hadis mengatakan demikian. Lah, karena ada kejanggalan inilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai mengambil satu keputusan. Sekali lagi, dorongan ini bukan karena sedang ingin menanti kedatangan wahyu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya sudah mulai banyak menyendiri karena merasa ada yang janggal. Maka Gua Hira itulah yang menjadi tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengasingkan diri. Nanti kita akan bahas kenapa Gua Hira. Apakah Gua Hira itu adalah tempat bersejarah plus tempat untuk ngalap berkah dan tempat ibadah? Nanti kita akan bahas. Gua Hira itulah yang kemudian dijadikan tempat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahannus. Ya, nah di situ disebutkan ada idraj yang dari Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri, wahwa ta'abbud, artinya sedang beribadah. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah tadi, ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti sesuai dengan petunjuk Allah. Seperti apa? Ya, itu tidak diketahui. Kita tidak diminta untuk menyibukkan diri terhadap sesuatu di mana tidak ada riwayat yang valid. Intinya sedang ibadah kepada Allah di sana. Bentuknya Allah Taala alam. Lah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang pulang untuk mengambil bekal, kadang-kadang balik lagi. Dan ketika balik ke gua tersebut itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang membagi makanan. Hingga pada akhirnya, ketika pada suatu malam datanglah malaikat. Lah, kalau kita kaitkan dengan riwayat yang lain itu ada 3. Ja'ahu Jibril, jelas. Redaksi yang lain mengatakan datang asyai' sesuatu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang di dalam redaksi yang lain mengatakan ja'ahul malak, datang seorang malaikat. Ini juga dijadikan syubhat, artinya diragukan oleh orang-orang orientalis. Gak jelas kisahnya ini. Sudah Aisyah yang bercerita, kemudian yang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak riwayatnya. Kok kadang-kadang Jibril, kok riwayat yang lain mengatakan asyai' sesuatu, yang lain juga mengatakan malak, tidak disebut namanya. Yang benar yang mana? Nanti kita akan jawab insyaallah taala. Ini juga syubhat yang selalu dilancarkan oleh orang-orang yang benci terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intisarinya malaikat Jibril yang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, dalam wujud manusia ataukah wujud aslinya jemaah? Wujud aslinya apa wujud manusia? Baik, ala surati basyarin,
seperti wujud yakni manusia ataukah wujud aslinya besar. Ya, sampai di dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat nanti ya masa fatrah kekosongan wahyu kemudian turun ya wahyu berikutnya surat Muddatsir ini kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril itu membentangkan apanya, yakni sayapnya sampai menutupi ufuk barat dan ufuk yakni timur. Para ulama mengatakan jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kedatangan malaikat ini dalam suratul Basyarin dalam bentuk yakni manusia. Nanti kita akan ulas lebih lanjut. Terus kapan saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan malaikat Jibril dan berapa kali bertemu dengan malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Nanti kita akan sampaikan. Nah, ketika itu datanglah malaikat itu langsung kemudian faghattani fa'akhodani faghattani. Dalam ceritanya Aisyah ini. Langsung kemudian mendekapku, memelukku dengan begitu erat. Kemudian aku disuruh untuk membaca. Iqra. Karena Nabi SAW ummi. Lain nanti kita jadikan sebagai pelajaran ya. Nabi SAW yakni ummi. Dijawab oleh Nabi SAW. Ma ana biqari'in. Saya nggak bisa baca. Bagaimana baca? Akhirnya kemudian. Fa'akhodani faghattani. Yang kedua kalinya. Dengan begitu eratnya sampai Nabi SAW nggak kuat. Fa'arsalani. Dilepas. Disuruh iqra. Ya nggak bisa lagi karena ummi. Nah ini sebenarnya bukti yang paling kuat loh. Karena Nabi SAW itu ummi. Nah padahal sampai Nabi SAW nggak kuat. Kalau seandainya bisa ngapain sampai kemudian yang ketiga kali Nabi SAW nggak ngaku. Dan nggak mungkin Nabi SAW berbohong dalam kondisi seperti ini. Ini adalah bukti yang paling kuat. Tentang keummian Nabi SAW ini juga masih diperselisihkan. Nanti kita akan sampaikan insya Allah. Sampai yang ketiga kalinya barulah Nabi SAW didikte oleh malaikat Jibril dengan dibacakan ayat pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Lanjut yakni sampai yakni ayat yang kelima. Ini juga jadi apa? Jadi celah bagi orang-orang orientalis. Subhanallah. Makanya kisahnya ini panjang. Setiap segmen itu selalu ada celah bagi mereka untuk dijadikan sebagai syubhat. Apa itu? Ya, kisah ini tidak nyata katanya. Berseberangan dengan Al-Quran yang saat ini kita baca. Kalau memang ayat yang pertama kita baca di dalam cetakan mushaf kita diawali dengan surat apa? Al-Fatihah. Lah kisah ini katanya dianggap sebagai ayat yang pertama turun. Kenapa di dalam cetakan mushaf kaum muslimin itu yang pertama bukan Al-Alaq 1-5, tapi kenapa Al-Fatihah? Berarti kisah ini nggak nyata. Ada kemungkinan, pokoknya lah ini jadi syubhat. Ya, tapi ingat ini jamaah dirahmati Allah. Adanya Al-Fatihah ini juga ada bukti loh mereka. Ada beberapa riwayat. Tapi kebanyakan diambil dari orang-orang Rafidhah. Nanti saatnya kita akan sampaikan juga. Jadi setiap ini dibredel sama satu-satu oleh orang-orang orientalis ini, subhanallah. Ada ya ini saja. Ya seperti inilah godaan dan rayuan yakni syaitan. Tapi kita harus siap untuk bisa menjawab satu persatu dari syubhat. Termasuk dari awal perawi sudah ya dijadikan sebagai syubhat. Kemudian setelah dibacakan 5 ayat inilah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa ketakutan. Pulang. Turun kemudian datang ke rumahnya Khadijah radhiyallahu taala anha sembari mengatakan fazammiluni fazammiluni. Ya, sampai kemudian inni khasyitu ala nafsi. Saya merasa takut pada diriku akan terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan. Seakan menunjuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ingin memberikan siksa dan hukuman untukku. Itu kata-kata yang muncul yang bisa difahami oleh Khadijah. Tapi Khadijah kemudian menampik. Kalla absyir. Enggak. Sekali-kali tidak. Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian Khadijah sampai kemudian bersumpah, wallahi la yuhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakanmu. Ya, lah ini faedah nanti kita akan petik. Pentingnya memiliki pasangan hidup yang soleha, subhanallah. Dalam kondisi kalut, dalam kondisi sedih, dalam kondisi ketakutan. Sang istri kita datang ke rumah itu sebagai penenang. Ya, tidak kemudian datang, gak dapat uang,
sudah kepanasan, ya mungkin ada saja masalah di kantor, di rumah malah dicereweti oleh yang istri. Ini enggak, subhanallah. Khadijah mengatakan, wallahi la yuhzikallah abadan. Wahai suamiku, Allah enggak akan benar-benar menghinakanmu selamanya. Kenapa demikian? Karena di sini disebutkan jasa-jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga nanti kita jadikan sebagai pelajaran. Boleh enggak saya memuji orang? Ya, karena ada riwayat yang mengatakan enggak boleh kan? Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai menyuruh dalam hadis Al-Miqdad itu untuk menebar atau melemparkan ke wajah orang yang memuji dengan apa? Lah kenapa Khadijah kok memuji Rasulullah? Dan tidak ada cerita setelah dipuji kemudian Rasulullah ngambil debu, kan nggak ada. Nah nanti kita akan bahas. Ada penjelasan yang bagus dari Imam Nawawi. Intinya Khadijah menyebutkan beberapa jasa-jasa beliau, menunjukkan bahwa Allah tidak akan menghinakanmu, menunjukkan bahwasanya dia ingin menghibur hati sang suami. Innaka latasilur rahim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakanmu kalau engkau wahai suamiku selalu menyambung ikatan tali silaturahmi. Kemudian watas dukal hadis, selalu jujur dalam berucap. Watahmilul kallah, selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, pun demikian watakri adzaif, memuliakan tamu dari manapun. Engkau enggak pernah tebang pilih. Pun demikian watu'in ala nawaibil haq. Engkau juga banyak membantu orang-orang yang lemah. Nah terus bagaimana mungkin orang yang sebaik Anda ini Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan keburukan untukmu? Itu enggak mungkin wahai suamiku. Nah, inilah bukti subhanallah wanita solihah. Berusaha untuk menenangkan hati sang suami di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang gundah gulana. Akhirnya kemudian, ini menunjukkan anaknya. Dulu ya kita sudah bahas ya. Salah satu di antara sifat yang melekat pada Khadijah. Dan Khadijah itu juga memiliki 3 gelar yang mulia. Sifat yang menonjol pada Khadijah itu adalah at-tahirah. Masih ingat ya? Karena tidak pernah menyembah berhala, suci. Yang kedua adalah al-afifah. Ya, selalu menjaga kehormatan. Dan yang ketiga ini sudah kaitannya dengan sifat yang ketiga, yaitu al-anat, kecerdasan, kecerdikan Khadijah yang itu dibarengi dengan tidak terburu-buru di dalam mengambil keputusan. Ya, selalu memberikan solusi-solusi yang tepat. Nah, sifat ini yang memang dibutuhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwah beliau. Dan itu terlihat banget. Tidak hanya sekedar menghibur. Subhanallah, otaknya Khadijah langsung kemudian bekerja. Ya sudah, gak usah khawatir wahai suamiku. Insya Allah kita akan konsultasi dengan siapa? Waraqah bin Naufal. Ya subhanallah, sampai memberikan solusi juga. Inilah ya sosok wanita yang selama 25 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa melupakan jasa-jasa besarnya, sifatnya yang begitu mulia, ya. Bantuan, sokongan dari sisi finansial yang begitu banyak untuk dakwah Nabi. Bahkan dulu kita sampaikan sampai Profesor Dr. Yani Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafizahullah mengatakan, ya, satu keunggulan Khadijah itu enggak pernah melukai perasaan dan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya. Selama berapa? 25 tahun. Ya, saya tidak sedang mendiskreditkan yani para ibu-ibu atau para wanita ya. Ya. Selama 25 tahun itu nggak pernah menyakiti Nabi SAW dengan lisannya, subhanallah. Indah banget. Makanya Nabi SAW ketika ditinggal wafat nanti, Amul Khuzan oleh Khadijah kan sedih banget. Bahkan sekalipun Nabi SAW sudah menikah dengan wanita-wanita yang lain, Ummahatul Mukminin, itu seakan nama beliau tidak bisa hilang dalam ingatan dalam hati Nabi SAW. Karena begitu mulianya, kayaknya ini lain dari yang lain lah. Tidak ada yang bisa menggantikan peran yakni Khadijah. Taib. Waraqah bin Naufal. Ini juga nanti kita akan ulas. Karena ada silang pendapat di kalangan para ulama. Waraqah bin Naufal ini apakah mati dalam kondisi kafir ataukah mukmin? Ya. Kemudian kalau seandainya kita katakan mukmin, dia termasuk sahabat ataukah tidak? Kalau seandainya Waraqah itu sahabat, berarti setiap kali disebut namanya,
disunahkan dan sebagai bentuk etika kita harus mengucapkan doa apa? Radhiyallahu anhu. Nah, ini ada silang pendapat di kalangan para ulama kontemporer, misalnya Syekh Shalih Fauzan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan ulama-ulama yang lain seperti Ibnu Hajar mengenai status Waraqah bin Naufal. Nanti kita akan bahas lebih rinci insyaallah taala. Intisarinya kenapa dipilih Waraqah bin Naufal? Satu, karena kedekatan nasab dengan Khadijah. Makanya disebutkan di dalam riwayat Aisyah ini menceritakan Waraqah bin Naufal itu adalah ibnu ammi Khadijah. Ya, artinya anak dari pamannya. Ya, jadi masih ada hubungan kekeluargaan. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, dan ini alasan yang paling kuat, dan itu diceritakan oleh Aisyah juga dalam Sahih Bukhari, nanti bisa dirujuk ya. Karena beliau ini Waraqah bin Naufal adalah orang yang tahu tentang seluk-beluk yakni kitab Injil. Meskipun dia sudah tua renta yang akhirnya kemudian disebutkan oleh Aisyah beberapa karakter sifatnya itu sudah apa Bu? yakni buta, tapi dia sudah bisa menulis, berarti bukan ummi. Dia bisa menyalin, menulis, menerjemahkan kitab Injil. Dan dia termasuk orang yang tanassara fil jahiliyah kama zakarat Aisyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah. Dia adalah orang yang termasuk punya keyakinan mengikuti ajaran Nasrani ketika di masa jahiliyah. Nah, ini di antara usaha Khadijah ya untuk bisa memberikan solusi kepada suaminya. Barangkali lewat Waraqah inilah ada hubungan dan korelasi apa yang diyakini, diterima dari yang disebut sebagai ayat-ayat Allah, barangkali ada termaktub di dalam kitab yakni Injil. Singkat cerita, bertemulah Nabi SAW di dalam pertemuan tiga orang ini. Nabi SAW, Khadijah, pun demikian dengan Waraqah. Nah, di sini ada beberapa tambahan ya nih jamaah. Hanya saja di dalam riwayat Aisyah ini hanya kemudian menyebutkan satu saja. Ya, ketika Rasul SAW bercerita, komentar dan respon pertama Waraqah mengatakan hadan namus alladzi kana unzila ala Musa. Ini adalah namus. Namus itu dalam bahasa tafsirnya itu adalah pembawa berita, ya, yaitu malaikat Jibril. Itu juga pernah, kalau memang ceritamu seperti ini wahai Muhammad, itu persis dengan namus pembawa berita atau wahyu yang dulu pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, di sini ada beberapa riwayat disebutkan di dalam yakni kitab yang lain, misalkan dalam Sirah Ibnu Ishaq itu ada 3 prediksi yang disampaikan oleh Waraqah. Tapi di dalam riwayat Aisyah ini hanya 1, kelak engkau akan diusir. Tapi di dalam riwayat yang lain ada 3. Di mana yang pertama la tukadzabannak. Ya, artinya semua kaummu itu akan mendustakanmu. Kala itu Nabi SAW nggak merespon, biasa. Ini sudah menjadi resiko kan. Yang kedua, la tu'dziyannak. Mereka akan menyakitimu. Wajar kalau memang ini adalah sebuah wahyu yang diturunkan kepadaku persis dengan Nabi Musa. Itu sudah resiko. Tapi ketika yang terakhir la tukhrijannak, sama dengan riwayat ini. Hanya saja di riwayat Aisyahnya disebutkan 1 saja. Engkau akan diusir dari tempat kelahiranmu, dari kampung halamanmu. Nah, dalam riwayat Ibnu Ishaq ketika disebut yang ketiga engkau akan diusir, Nabi SAW baru merespon. Karena menjadi sesuatu yang mustahil dalam benak Nabi SAW. Bagaimana mungkin aku tinggal di sini, aku lahir di sini, aku menghabiskan separuh hidupku juga di kota Makkah. Mereka juga termasuk suku Quraisy dan itu adalah kabilahku. Aku termasuk di kalangan pembesar yani juga sebenarnya kalau melihat dari kastanya Nabi SAW. Tapi bagaimana mungkin kelak aku akan diusir dari tempat yang aku cintai ini. Lah baru kemudian dia merespon. Dijawab oleh Waraqah bin Naufal. Waraqah mengatakan bahwasanya lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa qad udiya. Tidaklah ada satu lelaki, seseorang ketika dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa risalah seperti yang kau ceritakan tadi,
kecuali pasti engkau akan disakiti, engkau akan dicurangi, engkau akan diteror, diintimidasi. Salah satunya engkau juga akan dikeluarkan, diusir, ditolak, dilempari. Itu sudah menjadi sunatullah. Setiap utusan yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah sebelum akhir cerita pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Waraqah sudah menyatakan dirinya, kelak aku akan siap untuk menyokong, membantumu, membelamu. Terutama ketika engkau diusir dari tanah kelahiranmu itu. Tapi ending dan akhir dari kisah ini disebutkan bahwasanya Waraqah tidak sampai kemudian mendapati Nabi SAW ketika nanti diusir. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan Waraqah lebih awal. Cerita ini selesai. Ini dalam kitab Bad'il Wahyi. Tapi kalau kita lihat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Sahih Bukhari, itu kisah ini banyak redaksinya. Ya, termasuk diantaranya adalah kisah pada bab Bad'il Wahyu, pembahasan tentang subtopik at-ta'bir. Nah itu nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, di mana di situ ada tambahan dari Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri bahwa Nabi SAW fataradda fi qimatil jibal atau fil jibal. Ketika itu Nabi SAW bereaksi, turun 5 ayat ini kan kemudian nggak turun-turun. Nah di sini ada tambahan lagi kisah bahwasanya Nabi SAW saking stresnya disebutkan di situ. Saking galaunya, ini benar nggak saya ini akan jadi nabi? Kok lama nggak turun ayat yang lain? Yang akhirnya ada keinginan Nabi SAW ingin melemparkan dirinya dari puncak bukit atau gunung. Itu adalah dalam Sahih Bukhari. Bagaimana kita menyikapinya? Itu nanti kita akan bahas. Pembahasan subtopik tentang terputusnya wahyu. Ini semua ada dalam Sahih Bukhari. Lah ini jadi syubhat. Oh kalau kita lihat di internet luar biasa. Ya. Nabimu ini gimana tuh? Ada yang di situs-situs mereka nanti kita akan sebutkan. Sudah nggak jadi juru selamat, ngajari bunuh diri lagi. Apakah memang seperti itu kenyataannya? Nanti kita akan sampaikan. Belum lagi yang dihajar habis-habisan siapa? Imam Bukhari. Ngapain Imam Bukhari ini? Lah, di sini dimanfaatkan oleh orang-orang Rafidhah. Makanya di dalam situs salah satu mereka www.alhasanain, ya itu adalah situsnya orang-orang Rafidhah. Istilah itu numpang. Mumpung Imam Bukhari ini dihajar oleh orang-orang orientalis, misionaris, mereka ikut-ikutan. Karena mereka kan meyakini bahwasanya kitab Ushulul Kafi yang dikarang oleh Al-Kulaini dianggap sebagai kitab hadis yang paling sahih, ya bahkan Sahih Bukhari nggak ada apa-apanya. Nah ini dimanfaatkan. Mumpung Imam Bukhari dihabisi oleh mereka, mereka juga ikut mencela. Salah satunya adalah ketika mengisahkan apa? Keinginan Nabi SAW bunuh diri. Tapi kisahnya benar apa enggak? Itu nanti, insya Allah. Taib, kisah ini berakhir ketika Aisyah bercerita bahwa Waraqah tidak sampai menjumpai Rasul SAW untuk membela, mendukung dan menyokong dakwah Rasulullah karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah lebih dulu menjemput ajalnya. Taib. Subhanallah, kisah ini cukup panjang memang. Kronologinya seperti itu. Kita hanya mengambil dari satu redaksi, sekalipun tadi kita sisipi beberapa redaksi yang lain dari perawi Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa saja faedah yang bisa kita petik dari kisah ini jamaah? Ya, kita sebutkan beberapa saja, sisanya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Yang pertama, kita ingin membahas tentang waktu. Kapan terjadinya wahyu turun pertama kali kepada Nabi SAW. Kita akan membahas tentang hari, membahas tentang tanggal, membahas tentang bulan. Kapan kejadian ini dan peristiwa ini terjadi pada diri Nabi SAW? Nah, para sejarawan mencoba untuk memetakan satu persatu. Yang pertama yang dibahas itu adalah hari. Di hari apakah Nabi SAW menerima wahyu pertama kali? Para ulama sepakat dan ini tidak ada keraguan di antara mereka. Bahwa hari Seninlah Nabi SAW pertama kali menerima wahyu. Hal ini didasarkan pada sebuah riwayat yang sahih
dari Abi Qatadah Al-Harits ibnu Rib'i radhiyallahu taala anhu, disebutkan di dalam Sahih Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abi Qatadah tentang alasan selalu menjaga puasa hari Senin. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi wulidtu yauma wulidtu fihi wa fi unzila alayyal Qur'an. Dalam redaksi yang lain, hari itulah hari di mana aku dilahirkan dan hari itu pula menjadi hari bersejarah karena aku pertama kali mendapatkan wahyu. Untuk hari jelas. Kita lanjut ke bulan dulu, baru ke tanggal. Berkaitan dengan bulan ini, jamaah yang dirahmati Allah, ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad itu menyebutkan ada 3 pendapat. Ada yang menyatakan di bulan Rabiul Awal, ada yang menyatakan peristiwa tersebut terjadi di bulan Ramadan, dan ada pula yang menyatakan di bulan Rajab. Ya, jadi memang silang pendapat di kalangan para ulama, tapi tidak ada penguat biduni murajjih. Manakah yang paling kuat? Ya, hanya saja Imam Baihaqi dan tadi kita sampaikan, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya, bahwa yang paling mendekati kebenaran itu adalah 2 pendapat, tapi bisa disinkronkan. Kalau Rajab ini termasuk pendapat yang lemah. Adapun yang lebih mendekati kebenaran, tapi juga masih diperselisihkan, kata Imam Baihaqi antara bulan Rabiul Awal dengan bulan Ramadan. Kenapa demikian? Hasil analisanya Imam Al-Baihaqi, antara bulan Rabiul Awal dengan bulan Ramadan inilah masa-masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah tadi apa? Melihat di dalam mimpinya. Makanya Imam Al-Baihaqi mengatakan masa itu berlangsung selama 6 bulan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi janggal, ya, dan saat-saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengasihkan diri ke Gua Hira. Itu dimulai dari bulan Rabiul Awal, 6 bulan namanya. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, 6 bulan. Baru kemudian Ramadan. Ini diantara usaha dan ijtihadnya Imam Baihaqi yang mengatakan bahwasanya kalau bulan Rajab lemah, kalau bulan Rabiul Awal dan bulan Ramadan itu masih ada korelasinya. Awal Nabi SAW merasakan kejanggalan bulan Rabiul Awal dan ini terus berlangsung. Tapi kalau turunnya wahyu ada di bulan Ramadan. Tapi sekali lagi kembali kepada hukum asal, masih banyak perselisihan panjang di kalangan para ulama mengenai bulan. Antara Rabiul Awal, Ramadan maupun Rajab. Taib, kita kembali ke tanggal. Terus bagaimana dengan tanggal di sini? Ini juga runyam. Karena tidak ada kejelasan. Hanya ijtihad tapi tanpa dalil. Di antara mereka ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal. Ya. Ada yang mengatakan 17 Ramadannya. Tapi semuanya juga tanpa didukung oleh dalil yang valid. Maka kesimpulannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk masalah tanggal dan bulan ini wallahu taala a'lam bishawab, para sejarah mengatakan tinggalkan hal ini. Kenapa demikian? Ini menunjukkan bahwasanya mengetahui tanggal dan bulan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama kali bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang bermanfaat. Apalagi kemudian diklaim bahwa turunnya Al-Quran pada tanggal 17, nuzul Quran tanggal berapa? Kalau kalender tanggal berapa? 17 ya. Nah, apalagi ini? Ya, dari awal memang silang pendapat. Kalau seandainya kita katakan 17, malah lebih salah lagi. Karena orang-orang, pendapat para ulama yang mengatakan Al-Quran turun di bulan Ramadan itu tidak ada yang mengatakan kecuali semuanya sepakat
di antara ulama yang mengatakan bulan Ramadan itu turunnya di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 10 pertama, kedua atau ketiga? Terakhir kan? Berarti kalau seandainya ada yang mengatakan 17 Ramadan, itu pendapat yang paling lemah. Ya, sekalipun ada yang mengatakan Ramadan, itu enggak ada yang mengatakan tanggal 17. Karena turunnya diyakini Lailatul Qadar. Meskipun di sini juga masih subhanallah bulat memang pembahasan ini. Ada yang mengatakan bahwasanya Ramadan itu bukan turunnya wahyu secara bertahap. Tapi turunnya wahyu dari Lauhil Mahfuz kemana? Baitul yani Izza. Itu di bulan Ramadan. Tapi kalau secara bertahap itu di bulan yang lain. Itu menurut sanggahan dari yang mengatakan bulan Rabiul Awal. Tapi intisarinya Allah Ta'ala alam bisawab. Ini kita jadikan sebagai wawasan. Semuanya berdasarkan pada istihad para ulama. Makanya sampai Ibnu Qayyim ketika menyebutkan perbedaan ini ya sudah dibiarkan seperti itu. Karena memang tidak didukung oleh dalil. Menunjukkan bahwasanya untuk mengetahui tanggal bulan bukan sesuatu yang penting. Karena para ulama mengatakan bila itu sesuatu yang penting, urgen, bermanfaat pasti akan disebutkan. Sebagaimana penyebutan tanggal dan ini pernah kita sampaikan. Tanggal ya Ramadan itu kan disesuaikan dengan tanggal 1, itu pasti. Berarti harus ada penyebutannya. Puasa Asyura disebut demikian karena ada tanggal yang jelas. Tasyu'a ada tanggal di situ yang jelas. Pun demikian dengan Ayyamul Bid, itu kan dijelaskan tanggalnya berapa? 13, 14, 15. Itu karena ada sesuatu yang penting, apalagi dikaitkan dengan ibadah. Tapi kalau seandainya tanggal bulan gak disebutkan, menunjukkan itu bukan sesuatu yang penting dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara ibadah. Kita tutup pelajaran pertama ini. Ya, yang jelas hari saja yang disepakati oleh para ulama, yaitu hari Senin didasarkan pada riwayat Abi Qatadah Al-Haris ibnu Rib'i radhiyallahu taala anhu. Yang kedua jamaah dirahmati Allah. Mengenai status hadis ini. Kalau kita sebelum tadi ada beberapa syubhat mungkin ya tidak ada keraguan sama sekali lah. Apalagi ini ada di dalam Sahih Bukhari. Dan mulai kecil waktu SD kita kan sudah diceritakan masalah ini. Dan itu tidak ada keraguan insya Allah di antara kita. Tapi siapa sangka ya nih jamaah dirahmati Allah. Dengan kita mempelajari fikih sirah ini juga kita kaitkan dengan beberapa syubhat-syubhat di luar zona aman. Zona aman kan selama ini ya seperti itu yang kita yakini dan alhamdulillah. Tapi subhanallah di luar zona aman ini banyak sekali syubhat. Salah satunya yang dikritisi itu adalah keberadaan perawi riwayat ini yaitu Aisyah. Makanya untuk status hadis ini bagi kita semua yakin hadis ini sahih. Tapi bagi mereka tidak. Ada dua hal yang dikritisi oleh mereka. Yang pertama dari sisi perawinya dan yang kedua dari sisi matannya. Untuk masalah yang pertama, perawi. Di antara mereka ada yang meragukan keberadaan Aisyah. Kenapa Aisyah yang bercerita? Dia bukan saksi sejarah. Aisyah juga nggak tahu sekali kronologi yang begitu lengkap. Bahkan ada yang mengatakan Aisyah waktu itu masih kecil. Bahkan ada yang mengatakan belum lahir. Kok tiba-tiba dia muncul sebagai perawi? Ada apa ini? Apalagi menjelaskan dengan lebih rinci. Seharusnya yang menjadi perawi itu adalah Khadijah. Itu syubhatnya mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pelajari lebih dalam ya, kaidah di dalam ilmu hadis, perawi itu tidak harus saksi sejarah melihat langsung kejadian. Karena bisa jadi perawi itu memang langsung melihat, mendengarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perawi dari para sahabat itu bisa jadi mendapatkan dari orang lain. Misalkan si empunya cerita itu langsung bercerita kepada perawi tersebut. Ya, meskipun dia tidak pernah melihat. Seperti pembedahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bukan saksi sejarah, tapi langsung diberikan cerita langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kejadian itu berada di kota Makkah, sedangkan Anas itu baru ketemu Nabi di kota Madinah. Tapi Anas benar-benar mendapatkan cerita langsung dari lisan sucinya Nabi.
Dan kita tahu Anas adalah orang yang thiqah, adil. Para sahabat semuanya nggak pernah berdusta. Sudah selesai, berarti kisahnya sahih. Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu taala anhuma. Ketika kisah apa? Mengembalakan kambing. Kan diceritani oleh Nabi SAW, kalau dulu aku pernah mengembalakan kambing. Padahal Jabir bin Abdillah tidak langsung melihat Nabi SAW ketika mengembalakan kambing. Ceritanya diterima nggak? Diterima. Karena Jabir langsung mendapatkan kisah ini dari Nabi SAW. Nah, ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang pertama itu bisa langsung melihat, menyaksikan, mendengarkan. Yang kedua bisa langsung mendapatkan cerita dan kisah itu dari Nabi SAW. Atau kemungkinan yang ketiga, para ulama ilmu hadis mengatakan bisa jadi sahabat itu mendapatkan kisah dari sesama para sahabat yang lain. Lah, untuk Aisyah, kalau kita melihat track record mulai dari kronologinya, usia dan sebagainya, untuk yang pertama memang tidak. Karena Aisyah kala itu ada mengatakan belum lahir, ada mengatakan masih kecil, gak mungkin. Tapi kemungkinan besar itu adalah karena sebab yang kedua. Terlebih beliau adalah istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya bukan hanya kisah ini saja, banyak sekali lah ya. Kisah-kisah yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang peristiwa masa lalu. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih kecil dan lain sebagainya. Tidak hanya kisah ini saja. Maka kesempatan yang kedua inilah para ulama sepakat bahwasanya satu, para sahabat itu kulluhum udul, mereka adalah orang yang adil, amanah, nggak mungkin berdusta. Yang kedua, dari mana Aisyah bisa bercerita ini? Kemungkinan besar itu ada dari sebab yang kedua, langsung diceritai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih beliau adalah istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari sisi perawi, kita anggap cukup di sini. Yang kedua berkaitan dengan sanad. Yang berkaitan dengan apa? Matan. Maaf. Tadi sanad ya perawinya. Yang kedua berkaitan dengan matan. Matan itu berkaitan dengan teks pesannya, isi dari hadis itu. Lah di sini ada yang kemudian meragukan dua hal, atau kita bilang tiga, tapi yang ketiga nanti kita akhirkan. Ada dua saja. Yang pertama, orang-orang orientalis itu meragukan teks hadis dari sisi banyaknya riwayat. Siapa yang mendatangi Rasulullah? Karena disebutkan dalam redaksi Ja'ahu Jibril. Jadi Jibril jelas di situ disebutkan. Riwayat dan redaksi lain mengatakan Ja'ahu Syai', sesuatu. Gak tahu apa itu sesuatu. Itu menurut mereka. Jadi mereka juga baca loh ya redaksi yang lain, subhanallah. Kalah kita Pak. Ya. Riwayat yang ketiga mengatakan Ja'ahul malak. Datang seorang malaikat. Tidak disebutkan secara spesifik namanya siapa. Yang penting mereka hanya melihat dari kejauhan. Redaksi yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Kok beda-beda? Langsung kemudian dibuat kesimpulan berarti rancu hadis ini. Dari sisi apa? Matannya. Bagaimana kita menjawab syubhat mengenai ya teks ini hadis ini? Karena banyak sekali redaksi yang beragam lafadznya. Ini sebenarnya sudah dijawab oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya, Ibnu Hajar al-Asqalani sudah menjawabnya, jamaah dirahmati Allah. Bahwa semua perbedaan lafadz ini tidak menunjukkan perbedaan hakikat karena semuanya mengerucut pada wujud yang sama, yaitu siapa? Malaikat Jibril. Dan dalam konteks seperti ini itu banyak kita jumpai di dalam beberapa hadis-hadis yang lain. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam bahasa kita sehari-hari. Kadang-kadang disebut ya ini siapa dia Muhammad. Kadang-kadang ya si tukang kayu misalnya. Kadang-kadang disebut yakni warga Pendul Merisi dan sebagainya. Ini enggak saling bertentangan tapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Sama juga dengan perbedaan lafadz ini. Berarti Asy-Syai' itu adalah Jibril. Berarti Al-Malak itu juga Jibril dan itu sudah dijawab oleh Ibnu Hajar al-Asqalani.
Maka kita bisa mengetahui itu harus kita kembalikan kepada apa? Tafsir hadisnya. Entah apa alasan mereka kenapa nggak mau membaca tafsir hadisnya. Yang penting melihat teks, kemudian dibuat kesimpulan. Seperti itulah yang akhirnya menjadi syubhat. Tapi sudah dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, alhamdulillah. Syubhat yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah. Ya, keberadaan malaikat Jibril yang turun kepada Nabi SAW di kota Makkah ini ternyata dikritisi oleh orang-orang orientalis. Di mana mereka meyakini malaikat Jibril itu tidak akan turun kecuali ketika di kota Madinah. Ketika syariat-syariat Islam itu sudah diturunkan kepada Nabi SAW. Seperti itu syubhatnya mereka. Jadi malaikat Jibril itu nggak mungkin turun di kota Makkah. Apalagi di Gua Hira. Dan Gua Hira memang di kota Makkah kan. Itu nggak mungkin. Keberadaan malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu baru terjadi di kota Madinah. Apakah ini dibenarkan ya nih jamaah? Salah 100%. Ya. Kenapa demikian? Karena banyak sekali surat-surat Makkiyah di mana di situ malaikat Jibril punya peran penting turun kepada orang-orang pilihan. Satu contoh ya misalnya. Surat Al-Alaq ini kan sepakat bahwasanya Makkiyah apa Madaniyah? Makkiyah. Ini yang dikritisi oleh mereka. Malaikat Jibril itu enggak saatnya turun kepada Nabi SAW membawa wahyu di masa-masa Makkiyah. Itu baru nanti masa-masa Madaniyah. Tapi ini terbantahkan dengan yang lain. Satu contoh misalnya surat Maryam. Surat Maryam Makkiyah apa Madaniyah? Makkiyah. Ya, di ayat yang ke-17. Surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattahadat min dunim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya." Kisah ini menceritakan malaikat Jibril. Jibril sudah turun di sini. Dalam kisah ketika diutus, diperintahkan oleh Allah untuk meniup ruh ke dalam rahimnya siapa? Maryam. Yang kelak lahir siapa? Isa alaihissalam. Itu tertuang dalam surat Maryam. Dan surat Maryam Makkiyah. Jadi turunnya tentang yakni kisah malaikat yakni Jibril itu yakni sudah ada kisah-kisah dan ayat-ayat itu ada di masa-masa dan fase Makkiyah. Yang kedua, surat An-Najm. Surat An-Najm ini Makkiyah apa Madaniyah? Makkiyah. Di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha." Kisah apa? Isra Mi'raj. Nabi SAW dalam Isra Mi'raj ditemani siapa? Jibril. Dan surat An-Najm disepakati oleh para ulama ilmu tafsir Makkiyah. Berarti sudah ada. Yang ketiga, di dalam surat At-Takwir ayat 23, idza syamsu kuwirat. Di ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin." Ini adalah dua kejadian kata Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat wujud malaikat Jibril asli. Wujud aslinya malaikat Jibril itu ada di dua surat itu. An-Najm 13-14, surat At-Takwir ayat 23. Di dua kejadian yang berbeda. Dan semua surat yang saya sebutkan itu adalah Makkiyah, termasuk Al-Alaq. Berarti kalau seandainya orang-orang orientalis menolak surat Al-Alaq, itu tidak ada proses turunnya malaikat Jibril, tertolak. Kalau seandainya Anda menolak surat, berarti tolak ini saja. Ya, surat-surat yang lain. Tapi kenyataannya tidak seperti yang kita gambarkan. Dan ini adalah klaim dan syubhat yang lemah. Sebagaimana kita sampaikan, ada beberapa surat-surat Makkiyah di mana di situ ada peran malaikat Jibril. Taib. Ini adalah yang kedua. Artinya faedah kedua yang bisa kita petik dari pelajaran ini. Yang pertama tentang waktu tadi hanya yang disepakati harinya.
Yang kedua, status hadis ini tidak kita ragukan. Tapi masih di otak-atik dicari kelemahan, kekurangannya oleh orang-orang talis. Salah satunya dari sanad, statusnya Aisyah tapi sudah dijawab oleh Ibnu Hajar. Yang kedua dari teks, yakni hadisnya atau matanya ada dua, sudah dijawab pula oleh para ulama sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan. Yang ketiga, yakni jamaah dirahmati Allah. Ya, kisah ini atau hadis ini menunjukkan faedah yang ketiga, pelajaran yang ketiga, bahwa kenabian itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi hak prerogatif dan khusus bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan pilihan di antara hamba-hambanya untuk menjadi seorang nabi. Nah, ini juga sebagai bentuk bantahan kepada pemikiran, pemahaman orang-orang ahli filsafat, termasuk Ibnu Sina yang tadi. Karena kita tahu posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan turunnya 5 ayat yang pertama ini resmi menjadi seorang nabi. Dan ini memang pilihan Allah, bukan by request. Gak bisa. Saya pengen jadi nabi misalnya, menyampaikan kemana? Requestnya kemana? Gak ada. Al-ikhtiyar tadullu ala rububiyatillahi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau sudah masalah pilihan, itu berarti bukti kehendak Allah, bukti rububiyahnya Allah yang tidak akan diintervensi oleh makhluknya. Maka ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Di dalam surat Al-Hajj ayat 75 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah lah yang memilih para utusan. Baik dari kalangan malaikat maupun dari kalangan manusia. Karena malaikat itu juga menjadi utusan Allah. Makanya para ulama mengatakan disebut malaikat al-malak. Itu ada yang mengatakan berasal dari lafaz al-aluk. Al-alukah. Al-aluk. Al-aluk artinya apa? Ar-risalah, utusan. Ya. Pun demikian dengan utusan dari kalangan manusia yang kita kenal dengan nabi atau para rasul. Maka ayat ini sebagai penguat bahwasanya hak untuk memilih utusan di kalangan para manusia itu adalah hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus menjadi bantahan bagi orang-orang ahli yakni filsafat. Maka sebuah kebodohan dan kedunguan jamaah bila mana masih bersikukuh bahwa kenabian itu bisa dicari. Karena ingat, kenabian itu tidak semuanya seperti yang terjadi pada diri Nabi SAW, diawali dengan mengasingkan diri. Karena ada sebagian para nabi yang langsung ditunjuk oleh Allah karena itu hak khusus Allah. Sekalipun tanpa melalui proses apa? Mengasingkan diri di gua. Bahkan ada yang kemudian ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak kecil. Semisal Nabi siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yahya. Nabi siapa? Nabi Musa ketika masih kecil. Itu enggak melalui proses sebagaimana yang diklaim oleh Ibnu Sina dan kawan-kawannya. Untuk menjadi atau sampai pada level kenabian itu contoh saja Nabi. Cari gua dan lain sebagainya. Padahal kenabian itu adalah hak prerogatif bagi Allah yang menentukan. Dan itu semuanya tidak seperti dengan caranya Nabi. Karena malah banyak para Nabi itu ditunjuk oleh Allah tidak melalui proses seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan semenjak kecil sudah ditunjuk. Seperti Nabi Isa, Nabi Yusuf, ya, Nabi Yahya, pun demikian Nabi Musa alaihimussalam ajmain. Ini yang ketiga. Yang keempat yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin membahas tentang status gua Hira. Ya. Apa pelajaran keempat yang bisa kita petik dari pelajaran permulaan wahyu ini? Para ulama sepakat bahwasanya gua Hira ini hanyalah tempat bersejarah dan bukan tempat ibadah apalagi ngalap berkah. Itu pelajaran yang penting kita bahas. Ya. Karena gua Hira ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu hanyalah tempat yang kala itu Nabi SAW tidak menghendakinya untuk dijadikan sebagai tempat ibadah khusus, tidak. Makanya para ulama mengatakan tak ada satupun di antara para sahabat, demi Allah, setelah Nabi SAW resmi menjadi seorang nabi dengan turunnya 5 ayat pertama surat Al-Alaq, kemudian disampaikan kepada para sahabat, besoknya para sahabat berbondong-bondong kemudian datang ke sana, sholat di sana misalnya, atau ibadah, itu enggak ada riwayat sama sekali.
Maka disinilah kemudian menunjukkan bahwasanya Gua Hira itu hanyalah tempat bersejarah, bukan tempat ibadah sejatinya pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Apalagi dijadikan sebagai tempat untuk ngalap berkah. Ini yang kadang-kadang diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Ya, maka oleh karena itu tempat ini nggak penting sama sekali. Sebagaimana ya gua yang ditempati ditinggali oleh ashabul kahfi. Ini juga nggak penting. Makanya ada kritikan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu yani ta'ala. Ketika beliau mengatakan bahwasanya ya mengenai pertanyaan yang diajukan kepada beliau orang yang meyakini atau mungkin barangkali mengunjungi Gua Hira, Gua Tsaur sampai kemudian guanya Ashabul Yani Kahfi. Apa jawaban yani beliau? Ada dua. Yang pertama, ya seluruh gua-gua tersebut itu adalah tempat bersejarah dan bukan tempat ibadah. Yang kedua, kalau seandainya kata beliau, idza sa'ada ilal jabal, karena kan guanya Gua Hira terutama itu kan naik dulu di atas. Kalau seandainya ada seseorang yang naik ke Jabal Rahmah kemudian pengen tahu saja Gua Hira, lihat taliu alaihi, mungkin pengen tahu saja, walaisa taqarruban, tidak dijadikan sebagai tempat untuk taqarrub beribadah ngalap berkah, kata Syekh Utsaimin, kalau tujuan seperti ini nggak ada masalah. Dan itu berlaku terhadap semua situs-situs yang bersejarah. Maka jangan sampai kemudian dipalingkan ke Gua Hira tapi kemudian ibadah, ke Gua Tsur kemudian di sana ibadah. Apalagi yani Gua Ashabul Yani Kahfi. Bahkan Ashabul Yani Kahfi ini masih diperselisihkan meskipun sekarang ada klaim yang cukup banyak. Makanya sekarang kan klaimnya kan banyak. Ya disebutkan dalam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir dalam Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan keberadaan Gua Ashabul Kahfi ini memang sengaja Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Makanya ada yang mengklaim ada di gunung di Bukit Efesus yang di Turki. Ada yang mengatakan Gua Ashabul Kahfi ini ada di mana? Yani Solihiyah di Syria, Damaskus. Ada yang mengklaim enggak di sana. Ashabul Kahfi itu guanya ada di mana? Di Gua Al-Batra di Palestina. Ada yang sampai kemudian mengklaim di Skandinavia atau di Eropa Utara, bahkan ada yang mengatakan di Amman atau di Jordania. Makanya para ulama mengatakan termasuk Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kalau seandainya itu tempat bersejarah, baik yang kita tahu lokasinya maupun tidak, maka jangan sampai ini dijadikan sebagai tempat mengalihkan dari sejarah ke tempat peribadatan. Sama juga dengan status yang Gua Hira. Ya mudah-mudahan kita bisa memahami. Ya tidak ada tempat yang ibadah sama sekali yang jamaah dirahmati Allah. Karena sekali lagi ini kenapa kita sebutkan sebagai bentuk bantahan. Ya kepada orang-orang ahli filsafat yang mengklaim bahwasanya gua ini adalah tempat peribadatan. Nabi SAW kenapa memilih Gua Hira? Karena sebagai tempat untuk bisa lebih leluasa, jauh dari hingar-bingar, dari kemaksiatan, dari kesyirikan dan kekufuran yang terjadi di kota metropolitan, di kota Makkah. Maka Nabi SAW ingin menyendiri. Baik, adapun yang terakhir yang dijamaah dirahmati Allah tentang wahyu, tapi kita akan tunda dan kita akan sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Ya, wahyu ini nanti kita akan sampaikan lebih rinci. Ya, intinya wahyu itu adalah sebuah kelebihan dari Allah yang hanya diberikan kepada siapa? Para nabi dan para utusan. Ya. Adapun kepada para wali-wali Allah kita kenal dengan apa? Karamah. Karena wahyu ya itu hanya diberikan kepada para nabi dan para utusan. Tapi kalau seandainya sesuatu yang dianggap di luar ya, di luar nalar, sesuatu yang janggal kepada selain para nabi dan para utusan itu yang kita kenal dengan yang karamah. Tapi nanti kita kaitkan dengan lafaz Al-Qur'anul Karim. Karena kita jumpai ternyata wahyu itu juga diberikan kepada banyak. Satu contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-7, wa auhayna ila ummi Musa. Ketika kami memberikan wahyu kepada ibunya Musa. Berarti ibunya Musa seorang utusan? Ya. Di dalam yakni surat Al-An'am
ayat 112 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ba'don." Ya, ketika syaitan dalam wujud manusia dan jin ini saling memberikan wahyu. Apakah wahyu itu bisa diberikan satu sama lain dan tidak harus dari Allah Subhanahu wa taala? Lain nanti kita akan jelaskan lebih rinci. Intinya wahyu secara makna syar'i itu hanya diberikan kepada para nabi. Ya, tapi wahyu secara bahasa itu memiliki makna yang berbeda. Makanya wa auhayna ila ummi Musa, kadang-kadang kepada selain nabi itu wahyu secara makna apa? Bahasa. Ya, apa artinya nanti kita akan sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan bahas definisi dari wahyu ya, secara lebih rinci, secara makna secara umum dan makna secara khusus. Kemudian wahyu yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wujud malaikat ini, Jibril ini, kapan dan berapa kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Baru kemudian nanti kita akan masuk ke syubhat tentang keumian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat penting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai ummi. Apakah memang itu adalah pendapat yang benar? Itu yang kita yakini. Tapi ummi maksudnya apa? Karena ada yang mengatakan ummi itu kembali pada ibu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa baca, bisa nulis. Tapi itu disebut ummi karena mak-maan. Istilahnya apa? Mbok-mboken. Maksudnya apa? Karena semenjak kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh siapa? Yang ibunya. Ada yang mengatakan demikian. Dan banyak lagi nanti insya Allah sobat-sobat yang lain. Ya, termasuk nanti kita akan akhiri dengan status dari Waraqah bin Naufal. Apakah seorang sahabat ataukah tidak? Ya, mati dalam kondisi kafir ataukah mati dalam kondisi yakni mukmin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Masih ada